Sobat Studible semua, kembali lagi di channel YouTube Studible, channel yang akan membahas banyak hal tentang beasiswa dan CPNS tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas jadwal seleksi sekaligus kita akan membahas soal-soal TWK, SKD, CPNS tentunya. Jadi beberapa minggu ke depan kita akan banyak membahas soal TWK dulu. Ini sebagai persiapan matang untuk menghadapi ujian di tahun 2024 ini. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang-orang yang jatuh di seleksi SKD adalah mereka tidak memenuhi passing grade TWK. Oleh karena itu, kita memfasilitasi untuk memperkaya latihan soal-soal TWK terbaru sesuai dengan FR dan sesuai dengan bocoran yang diberikan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan ujian di seleksi kedinasan tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita mau bahas dulu, ternyata kemarin sudah disampaikan oleh BKN jadwal resmi pelaksanaan SKD untuk atau seleksi CPNS untuk tahun 2024 ini. Nah, kita lihat bahwa hari kemarin BKN sudah merilis jadwal resmi untuk pelaksanaan SKD atau seleksi CPNS untuk tahun 2024 ini. Nah, kalau kita lihat jadwalnya bahwa pada tanggal 20 nanti sudah bisa dilaksanakan pendaftaran, tapi saya sarankan untuk teman-teman jangan langsung mendaftar dulu. Kalian pelajari baik-baik formasi yang disediakan oleh setiap instansi, kemudian pelajari formasinya, syaratnya apa, karena sangat disayangkan ketika kalian harus jatuh di tahapan seleksi administrasi. Mengingat bahwa seleksi ini, seleksi CPNS itu tidak dibuka setiap tahun. Kalaupun dibuka setiap tahun, tidak mungkin formasinya sebanyak tahun 2024 ini. Nah, oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan secara matang, strateginya harus disusun secara betul-betul siap. Kalau kita perhatikan bahwa dari sejak pelaksanaan, pembukaan pendaftaran sampai pelaksanaan SKD itu kurang lebih ada waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu, kalian harus bisa memaksimalkan jadwal untuk belajar secara maksimal. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian harus memperbanyak latihan. Karena dengan memperbanyak latihan, kalian bisa melatih time management, kalian bisa melatih intuisi dalam menjawab soal. Karena meskipun misal dalam menjawab soal TWK, kalian tidak pernah baca materinya secara mendalam, tetapi karena kalian terbiasa menjawab soal seperti itu, kalian menjadi mengingat, oh, saya pernah menjawab soal seperti ini di TO, dan jawaban materi yang sesuai adalah materi yang seperti ini misalnya. Jadi maksimalkan. Orang-orang yang kemarin-kemarin bertanya terus kapan jadwal dirilis, sekarang jadwal sudah dirilis dan kalian harus betul-betul siap dalam menghadapi seleksi nanti. Nah, kita lihat di soal nomor 1 ini, Roni merupakan salah satu warga negara yang selalu menjalankan dengan baik dengan selalu taat akan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tak terkecuali dengan membayar pajak motor, mobil, dan rumah tepat waktu. Meskipun terbilang banyak, akan tetapi Roni sangat bertanggung jawab sebagai warga negara. Tindakan yang dilakukan Pak Roni termasuk dalam A. Merupakan kewajiban sebagai warga negara dalam bentuk kewajiban dalam membayar pajak meskipun merasa berat hati untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. B. Kewajiban sebagai warga negara sebagai bentuk bela negara yang dilakukan setiap warga negara. Kemudian C. Merupakan suatu kewajiban warga negara dalam bentuk nasionalisme yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian D. Merupakan bentuk kewajiban warga negara sebagai bentuk rela berkorban terhadap negara dengan menjunjung tinggi rasa solidaritas kebangsaan, atau yang merupakan suatu kewajiban warga negara sebagai bentuk dan rasa cinta tanah air yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan semangat. Nah, manakah pilihan yang benar? Nah, di sini ternyata di soalnya dia membahas terkait dengan bela negara. Nah, ingat ya bahwa bela negara itu adalah segala tindakan, segala upaya seorang warga negara untuk menjaga bangsa dan negaranya, entah itu berdasarkan profesinya misalkan, atau entah itu dia berdasarkan pada menjalankan kewajiban sebagai warga negara, itu juga termasuk upaya bela negara. Nah, kalau kita lihat konteks soal ini, bahwa Pak Roni selalu membayar pajak, nah itu adalah bentuk bela negara yang dilakukan oleh Pak Roni sebagai bentuk suatu kewajiban untuk bela negara yang dilakukan oleh setiap warga negara. Jadi pilihan yang tepat adalah yang Bravo. Nah, jadi membayar pajak dengan tepat waktu, tidak menunggak, atau tidak melakukan penundaan pembayaran pajak, itu termasuk adalah bentuk bela negara kita yang sebagai warga negara dan sebagai suatu kewajiban. Nah, kenapa pilihan A ini kurang tepat? Kalau pilihan A, ya
kewajiban dalam membayar pajak memang kewajiban, tetapi di sini ada frasa yang menyatakan dengan berat hati. Nah, kalau membayar pajak sesuai dalam konteks soal yang dinyatakan oleh Pak Roni, mau dia berat hati atau tidak, dia harus melakukan pembayaran pajak karena itu adalah suatu kewajiban kita ya. Jadi, ini kurang tepat. Nah, kita lihat yang C, merupakan suatu kewajiban warga negara dalam bentuk nasionalisme. Jadi, membayar pajak itu bukan bentuk nasionalisme, tetapi dia adalah bentuk bela negara. Nah, nanti kita akan bahas apa sih sebenarnya perbedaan antara bela negara, patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, supaya kalian betul-betul paham konsepnya. Tetapi untuk penjelasan lebih lanjut terkait bela negara dan konsep nasionalisme sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat di playlist video yang ada di channel YouTube ini. Nah, kemudian yang D, merupakan bentuk kewajiban warga negara sebagai bentuk rela berkorban terhadap negara dengan menjunjung tinggi rasa solidaritas kebangsaan. Ini juga bukan jawaban yang tepat ya, karena ini bukan bentuk suatu hal yang rela berkorban atau patriotisme, tapi ini adalah bentuk bela negara kita sebagai suatu kewajiban dalam pembayaran pajak. Nah, jadi pilihan soal nomor satu yang tepat adalah B. Bahwa masyarakat Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat terbuka dengan pendatang baru di lingkungannya. Ketika ada warga dari tempat lain yang datang dan hidup di tempat tersebut mengalami kebingungan, masyarakat di wilayah tersebut akan dengan senang hati membantu memberikan informasi. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa tersebut adalah lihat apakah hubungan antara integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat yang A, semua warga negara Indonesia harus memahami kondisi dan keberagaman budaya yang ada. Ya, ini memang betul ya, kita harus memahami kondisi keberagaman budaya yang ada supaya menjadi fondasi dalam membangun yang namanya toleransi keberagaman Indonesia. Tetapi apakah ini sesuai dengan konteks pertanyaan soal? Tentu tidak tepat ya, karena di soalnya kita diminta untuk melihat apakah hubungan antara integritas dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang dia hanya menjelaskan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, yaitu memahami kondisi dan keragaman budaya. Nah, yang B kita lihat, semua budaya Indonesia banyak memiliki kesamaan sehingga harus disatukan. Ini juga kurang tepat. Kemudian C, Indonesia memiliki banyak kebudayaan menjadi pusat perhatian dunia. Ini juga hanya menjelaskan terkait kebudayaan Indonesia, tetapi tidak menghubungkan antara integritas dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat yang pilihan D. Semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan sebagai manusia harus saling tolong-menolong yang dapat memupuk rasa solidaritas dan persatuan. Nah, apakah pilihan D ini yang tepat? Nah, kita lihat. Di soalnya kan dia meminta apa hubungan antara integritas dan Bhinneka Tunggal Ika. Ingat kembali poin-poin integritas apa saja, termasuk dengan peduli. Peduli kan berarti kita harus saling tolong-menolong sesama manusia ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ya ini memupuk rasa solidaritas dan persatuan, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang delta. Jadi hubungannya adalah hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika itu sesuai dengan pilihan delta bahwa semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan sebagai manusia harus saling tolong-menolong yang dapat memupuk rasa solidaritas dan persatuan. Apa nilai integritasnya? Nilai integritasnya adalah peduli, tolong-menolong. Kemudian hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika adalah memupuk rasa solidaritas dan persatuan. Jadi, ingat-ingat kami sudah pernah sampaikan materi terkait integritas itu sangat mudah kuncinya dalam menjawab, apalagi yang berkaitan dengan soal TWK. Integritas ada beberapa kunci yang bisa kalian gunakan dalam menjawab soal. Apa contohnya seperti kalian ingat bahwa yang termasuk nilai integritas adalah peduli. Peduli artinya sebagai manusia harus saling tolong-menolong. Kita harus mengutamakan atau memanusiakan manusia yang lain. Kemudian ada berani, bertanggung jawab, jujur. Nah, itu adalah termasuk nilai-nilai integritas. Nah, kita lihat di soal selanjutnya. Di sini soalnya menyatakan bahwa di bawah ini adalah dampak positif perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi nasionalisme dan persatuan di masyarakat. Kecuali berarti diminta yang bukan ya. Nah, A. Meningkatkan hubungan jarak jauh, tentu betul ya, karena adanya teknologi, hubungan jarak jauh bisa terlaksana. Orang tidak usah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain supaya bisa berkomunikasi. Kemudian yang B. Memiliki kecepatan yang efektif untuk bisa bersapa, juga betul. Kemudian C. Menjadikan semua orang sebagai generasi primitif. Nah, ini tentu
kurang tepat ya, karena adanya perkembangan teknologi sekarang itu menjadikan generasi semakin modern dan canggih. Artinya pilihan yang C ini kurang tepat karena primitif artinya itu kuno ya, primitif artinya tertinggal. Jadi pilihan C ini adalah pilihan yang tepat bahwa, ternyata kalau ada perkembangan teknologi yang semakin pesat justru menimbulkan kemajuan di beberapa sektor, khususnya apalagi perkembangan generasi, bukan malah justru menjadikan semua orang menjadi generasi primitif. Di sini menyatakan, dalam konteks pendidikan, bagaimana seharusnya kurikulum sejarah Indonesia dirancang untuk membangun semangat nasionalisme di kalangan siswa. Apakah yang A, mengajarkan sejarah Indonesia dengan fokus pada pencapaian besar tanpa membahas implikasi sosial dari peristiwa sejarah, justru ini kurang tepat. Karena kenapa? Sebagai suatu nilai-nilai sejarah tentu harus dikaitkan dengan apa sebenarnya kaitannya atau implikasinya terhadap perkembangan sosial, dan apa nilai-nilai yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, pilihan A kurang tepat. Yang B, mengutamakan peristiwa peristiwa sejarah yang populer dan mengabaikan aspek lain dari sejarah. Sejarah Indonesia tentu satu sama lain adalah saling terkoneksi antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Dia menjadi satu kesatuan utuh terkait peristiwa sejarah Indonesia. Jadi bukan hanya sejarah yang populer saja yang harus dimasukkan dalam kurikulum sejarah, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang lain yang tentu dapat meningkatkan pengetahuan, integritas bangsa, rasa nasionalisme dari nilai-nilai sejarah yang diajarkan. Jadi B juga kurang tepat. Nah, C kita lihat menyajikan sejarah Indonesia dengan mengaitkan peristiwa sejarah dengan nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap identitas nasional. Nah, pilihan yang C ini yang tepat ya kan. Kenapa pilihan C yang tepat? Karena dengan menyajikan di dalam kurikulum sekolah, dengan menyajikan sejarah Indonesia, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap identitas nasional, tentu apa? Tentu dia bisa meningkatkan rasa nasionalisme siswa, identitas nasional, mereka bisa mengetahui apa saja kebudayaan. Kebudayaan kan termasuk identitas nasional. Nah, dengan begitu rasa nasionalisme terpupuk, masyarakat siswa akan mengetahui bangsanya secara utuh dan menyeluruh. Jadi pilihan yang tepat adalah yang C, menyajikan sejarah Indonesia dengan mengaitkan peristiwa sejarah dengan nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap identitas nasional. Kalau pilihan D, kita lihat, kenapa pilihan D kurang tepat? Menekankan pada peristiwa sejarah negatif. Justru kalau peristiwa sejarah negatif akan menimbulkan atau berdampak pada hal-hal negatif yang bisa terjadi pada siswa ya kalau itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Nah, kemudian yang E, mengajarkan sejarah Indonesia dengan cara yang sangat mendetail tanpa membahas relevansi masa kini. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena dengan belajar sejarah sebenarnya kita ingin mengaitkannya dengan peristiwa masa kini, jadi nilai-nilai sejarah yang terjadi pada masa lampau ingin kita gali nilai-nilainya, kemudian kita implementasikan pada kehidupan masyarakat masa kini sebagai upaya untuk peningkatan kualitas kebangsaan, peningkatan budaya, jadi sebenarnya pilihan E ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang C. Nah, kita lihat di soal nomor 5 ini, pemahaman tentang integralistik sebagai landasan semangat nasionalisme memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Integralistik tidak sekedar menjadi konsep, melainkan juga mencirikan karakteristik esensial yang menjadi pondasi pembentukan identitas dan kebangsaan. Integralistik menandai suatu keadaan di mana pemerintahan dan rakyat bersatu padu dalam meraih tujuan bersama, yang melibatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Paham integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan apakah yang A mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, kemudian yang B mengurus kepentingan rakyat semata, atau C mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, kemudian D persatuan antara pemerintahan dan rakyat, kemudian yang E, adanya jaminan pemerintahan yang stabil. Nah, manakah yang tepat? Nah, kita lihat dulu bahwa paham atau konsep integralistik itu sebenarnya adalah paham atau konsep di mana dia menonjolkan persatuan antara pemerintah dan rakyat sebagai bentuk semangat nasionalisme.
Jadi masyarakat dan rakyat itu bersatu padu, persatuan. Nah, di mana tentu ya, kalau kita bahas bahwa bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan apa, tentu dia mengutamakan persatuan antara pemerintah dan rakyat, yang pilihan D. Nah, kalau kita ingin memahami secara mendalam bahwa sebenarnya paham integralistik itu dia sebagai bentuk dari semangat nasionalisme Indonesia yang mencakup negara yang dianggap memiliki hubungan yang erat, yang di mana dia mencakup bahwa negara dianggap sebagai kesatuan yang integral, artinya bersatu padu. Kemudian semua golongan memiliki hubungan erat satu sama lain, kemudian keutamaan dalam penghimpun seluruh bangsa. Jadi integral artinya ya bersatu padu. Persatuan, dia mengutamakan persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan delta. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, tentu ingat kalian hanya punya waktu kurang lebih 1 bulan lagi untuk persiapan. Jadi maksimalkan peluangnya, kalian pelajari baik-baik formasi yang ingin kalian daftarkan, atau bahkan kalau perlu kalian riset secara mendalam instansi yang akan kalian tuju, formasinya berapa, tahun lalu penerimaannya berapa, dan mereka yang lolos nilai SKD-nya berapa supaya sebagai gambaran tingkat persaingan di instansi yang kalian tuju. Sekali lagi semangat semua and see you.